Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas apakah Bitcoin bisa sampai 100 ribu dolar atau sekitar 1,4 atau 1,5 miliar untuk satu Bitcoin gitu ya di tahun ini, di tahun 2021. Nah, kita akan bahas beberapa data dan beberapa analisanya juga tentang hal itu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara apa? Dengan cara like videonya, subscribe dan juga share videonya ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam ini untuk update keadaan market crypto bagaimana untuk sekarang. Untuk sekarang kita lihat Bitcoin relatif sideways lah. Kita bisa lihat seperti ini. Justru altcoin sekarang bergerak ini sesuai dengan analisa kita di video sebelumnya bahwa Bitcoin akan bisa mungkin sideways selama beberapa hari ke depan. Nah, kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, percentage gain-nya siapa yang paling besar? Kita lihat masih Shiba Inu ya. Shiba Inu masih cukup luar biasa di sini. Tapi kita lihat yang kedua ada Phantom, ada Arweave, lalu kita lihat ada Stellar XLM, ada Polkadot, ada Kusama, ada Terra Luna juga nih. Ini beberapa memang sudah sempat kita rekomendasikan juga. Di mana? Di video ini nih, kalian bisa cek di rekomendasi kripto di bulan Oktober 2021 gitu ya. Nah, mungkin apakah ada yang koreksi? Yes, pasti ada yang koreksi juga ya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Crypto Fear and Greed Index. Nah, ini kita harus berhati-hati nih. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke dalam extreme greed. Artinya mungkin ya secara mungkin dalam mungkin minggu depan kita bisa mengalami koreksi dulu kembali ke greedy ataupun gimana. Nanti kita coba lihat update-nya aja, analisa teknikalnya baru kita bisa lihat nih. Tapi ini harus berhati-hati karena kita sudah masuk ke dalam extreme greed. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau introduce ke sponsor video kali ini. Di sponsor video kali ini ada yang namanya Crypto.com. Jadi video ini disponsor oleh Crypto.com. Crypto.com adalah the world fastest growing crypto app. Dia adalah crypto exchange yang juga available di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalian bisa download video app-nya di mana di Google Play Store ataupun di App Store gitu, di Apple App Store atau scan barcode-nya. Nah, kalian download, masukin referral code saya. Referral code saya itu ada di dalam deskripsi. Nama saya aja Michael Wayan gitu ya. Nanti bisa dapat bonus juga kalau misalkan kalian sudah registrasi. Di sini kita bisa lihat apa sih kelebihannya. Pertama adalah ini cukup mudah untuk dinavigasi. Jadi untuk mudah, cukup simple apps-nya. Lalu kita lihat juga bisa staking dan ada kartu juga, tapi walaupun di sini belum available di Indonesia ya. Nah, Crypto.com sebenarnya ada announcement baru, yaitu apa? Yaitu dia baru aja partnership dengan salah satu klub NBA namanya 76ers atau Philadelphia kalau tidak salah ya. Dan ini cukup penting juga, ini cukup besar. Announce Crypto.com as official jersey patch partner. Jadi hanya di dalam jersinya aja. Tapi ini cukup besar, jadi lebih well known lagi, namanya lebih terkenal lagi. Kira-kira seperti itu. Walaupun harus kalian lihat juga, ini beritanya udah cukup lama ya, sekitar 22 September ya. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Oktober. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam analisanya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam analisa juga harus diperhatikan. Kalian harus bisa familiar ke dalam cycle ini. Karena kita akan membahas 4-year cycle atau siklus 4 tahun Bitcoin. Dari mana? Ini adalah Elliott Wave Theory yang kita bisa perhatikan. Kenapa namanya 4 tahun? Karena di tahun 2013 terjadi top Bitcoin. Ini sudah saya label juga sebenarnya. Kalian bisa lihat nih di setiap Elliott Wave Theory ya. Ini Elliott Wave Theory itu apa? Elliott Wave Theory itu analisa teknikal yang cukup dasar sih sebenarnya. Ada videonya di sini ya kalau misalkan kalian yang belum mengerti gitu ya. Nah, kira-kira di sini namanya Fourier cycle karena kita bisa lihat nih di top nomor 5 di sini kita lihat terjadi pada saat di tanggal 2 Desember 2013. Lalu kita lihat lagi di cycle kedua di tahun 2017 terjadinya di sekitar 25 Desember 2017 topnya ya di nomor 5-nya ini ya. Nah, makanya kalau seperti ini jaraknya itu sekitar 4 tahun, nanti ke sini juga 4 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya sesuai prediksi, mungkin top Bitcoin itu bisa di sekitar Desember ataupun di Januari awal di tahun 2022, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini kira-kira ini untuk introduce-nya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam analisanya. Ini karena biar familiar dulu. Nah, kita lihat nih analisanya. Pertama dari si Lark Davis. Jadi dia bilang ini adalah chart Hopium that you need to show how Bitcoin could realistically reach 100 ribu dolar, 100k gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat nih beberapa alasan dia. Yang pertama adalah dari stock to flow model. Stock to flow model itu apa? Stock to flow model adalah di sini. Ini adalah chart dari stoknya Bitcoin dan flow-nya Bitcoin. Apa sih stock to flow model? Nah, ini kita bisa buka stats.bitcoin worldwide. Nah, ini atau tulis saja stock to flow. Nah, ini untuk lebih detailnya lagi. Tapi ini lebih ke arah stoknya available supply-nya dari Bitcoin. Lalu kita juga melihat dari fundamental dari halvening. Halvening itu artinya ya pada saat reward mining kita terbagi menjadi dua. Kan namanya half gitu. Jadi dibagi dua. Yang awal mungkin bisa dapat 5 Bitcoin, sekarang jadi 2,5 Bitcoin. Kalau misalnya ada halving lagi jadi 1,25 Bitcoin. Kira-kira kayak gitu ya. Nah,
Lalu kalau kita lihat seperti ini, pada saat terjadi halvening kapan? Terjadi halvening itu pada saat days until the next halving, itu berarti di sekitar warna biru nih. Kalau sudah dekat warna biru, berarti terjadi halvening. Maka di sini nih, pada saat terjadi halvening di warna biru pertama di tahun 2013, kita malah terjadi pump gitu ya. Jadi kalau fundamentalnya, kalau berdasarkan previous cycle, pada saat kita terjadi halvening malah kita pumping gitu ya. Kalau kita lihat dari sini juga bukan pumping sih, lebih ke arah masuk ke dalam bull trendnya lah. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, pada saat terjadi halvening kita malah naik lagi gitu. Makanya banyak orang bilang juga bahwa kalau untuk cycle kali ini di tahun 2021 juga bisa kita mengalami top yang berikutnya seperti yang kita alami di 2013 dan 2017, karena kita sudah terjadi halvening dan mungkin ini kita bisa naik lagi. Nah, fundamental itu dari situ. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, untuk next infonya, siapa sih yang membuat stock to flow model ini? Yang membuat stock to flow model ini mungkin kalian sudah familiar, yang namanya adalah si Plan B gitu. Jadi dia adalah orang di balik stock to flow model, dan dia dari stock to flow modelnya sendiri dia sudah forecast atau dia sudah memprediksi di bulan Agustus Bitcoin udah di atas 47.000, di bulan September 43.000. Dan ini Agustus dan September udah benar, kita hanya melihat Oktober, November dan Desember bagaimana. Kalau misalnya menurut dia Desember 135.000, berarti kalau seperti ini ya mungkin ya tepat gitu. Kita lihat di 2021 mungkin bisa melihat Bitcoin di sekitar 100.000 dolar lah kira-kira ya, kalau misalkan ini berdasarkan si Plan B sendiri. Nah, kita coba lihat lagi beberapa statistiknya, beberapa data lagi. Untuk dari sini, yang pertama adalah di sini. If we consider the lengthening cycle, jadi ini pakai lengthening cycle, jadi cycle yang pertama ke cycle kedua ini akan lebih lama untuk topnya gitu ya. Dan diminishing return, artinya adalah langsung kita bahas aja ya. Lengthening cycle, maka kita lihat nih dari 2013 mungkin ini terjadi sekitar 52 mingguan, 365 hari gitu ya. Pada saat terjadi Bitcoin halving kita langsung naiknya cukup cepat ya. Nah, kalau kita perhatikan juga untuk cycle berikutnya pada saat terjadi Bitcoin halving jadi lebih panjang cycle-nya. Jadi ini sekitar 75 minggu atau sekitar 525 hari gitu pada saat Bitcoin halving. Lalu kalau misalnya seperti ini, forecast-nya adalah mungkin di tahun 2021 kita masih bisa lihat mungkin sekitar 100 bar atau sekitar 100 minggu atau sekitar 700 hari untuk kita mencapai top Bitcoin-nya. Ini hanya kembali lagi ini adalah forecast gitu ya. Dan ini namanya lengthening cycle. Dan ada namanya tadi dia juga bilang diminishing return. Artinya yang awalnya 9.500% kenaikannya gitu ya untuk Bitcoin. Yang kedua naiknya hanya sekitar 2.800%. Mungkin yang ketiga akan lebih berkurang lagi 2.000%, kan namanya diminishing return, lama-lama berkurang lah. Kenapa? Karena market crypto juga semakin lebih mature, semakin lebih besar juga. Jadi lebih susah untuk naikin harganya lah kira-kira kayak gitu ya. Karena capitalnya kan semakin harus banyak, memerlukan lebih banyak capital. Dan di sini kita lihat juga dari Lark Davis dia bilang sometime in late 2021 or more likely early 2022. Jadi sekitar di akhir tahun 2021 yang tadi kita sudah bilang, mungkin di bulan Desember ataupun di early 2022 atau mungkin di sekitar bulan Januari 2022. Kira-kira ini adalah prediksi dia ya untuk topnya Bitcoin. Kita lanjut. Nah, dia bilang not possible you say, ini buat orang-orang yang gak begitu percaya tentang hal ini ya. Tetap sebenarnya ini kembali lagi ya, ini kita lihat cycle ini dari yang namanya hanya untuk previous cycle atau 4 year cycle. Kita harus lihat juga dari external factor yang namanya ekonomi juga. Kita harus lihat keadaan ekonomi bagaimana dan lain-lain gitu ya. Pasti banyak faktor yang untuk kita lihat. Nah, kalau untuk seperti ini dia lihat lagi nih, quarter 4 ini analisa dari quarter 4 2013 dan 2017. Bisa kita lihat dari tahun 2013 pada saat terjadi quarter 4 ini kita naik sekitar 300% gitu ya dari top yang sebelumnya. Lalu ini dari tahun 2017 kita naik sekitar 300% juga. Nah, di tahun 2021 kalau kita lihat seperti ini mungkin naiknya akan berkurang ya. Tadi kita udah bahas tentang diminishing return, mungkin naiknya akan sedikit berkurang, ya mungkin 200% ataupun 100%. Berarti kalau misalnya seperti itu, Bitcoin kalau misalnya menurut dia, kalau sekitar 200% itu naik mungkin sampai ke sekitar 135 dolar, 135.000 dolar. Tapi ini pun hanya hipotesis doang, jadi bukan ada data yang valid harus naik 200%, bukan kayak gitu ya. Ini hanya untuk kita ngetes doang gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi di sini dia bilang, nah ini baru kita lihat nih. Ini adalah kita mau lihat topnya Bitcoin itu di mana sih? Kalau kita perhatikan dari tahun 2013 di sini terjadi yang namanya top RSI gitu ya. Kita ada double top untuk RSI di 2013 ada top. Pada saat terjadi top kedua, ini kita langsung turun nih, langsung ada penurunan cukup drastis. Nah, kita lihat juga di tahun 2017 pada saat kita terjadi top terjadi yang di atas 90% RSI di sini.
Nah, langsung kita mengalami penurunan atau sedikit ada namanya bear market lah. Orang bisa tanda kutip gitu ya. Nah, untuk yang di Sagal kali ini kita belum tuh yang namanya ada double top. Kita ini double topnya belum terjadi gitu. Makanya orang lihat mungkin kita antisipasi double top ini akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kira-kira kayak gitu ya. Ini untuk dari RSI-nya sendiri. RSI itu apa? RSI adalah Relative Strength Index. Ini adalah salah satu momentum indikator juga. Kita bisa lihat dari sini untuk technical analysis. Dan ini biasanya mengevaluasi apakah suatu aset ini overbought atau terlalu banyak yang membeli ataupun oversold, terlalu banyak yang menjual. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya oversold artinya ya undervalue gitu. Artinya RSI-nya ini biasanya di bawah. Kalau kita lihat perhatikan di sini, RSI-nya biasanya di bawah sini. Nah, kita lihat lagi satu analisa lagi yang namanya dari si TechDev. Di sini dia bilang, I've given 4 historical proven ways to ID the top/bear market. Jadi ini untuk melihat kapan sih top atau kapan sih paling atasnya Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Karena kita mau lihat nih, kita harus ada entry strategi dan exit strategi yang bagus. Jadi kita harus planning juga kapan kita akan menjual aset-aset kripto kita. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita harus ada rencananya dulu. Nah, ini adalah beberapa indikator. Yang pertama dia bilang adalah monthly RSI. Tadi kita sudah bahas RSI. Nah, kalau dari monthly RSI seperti ini. Di tahun 2013 tadi kita lihat ada top. Nah, tahun 2017 kita juga lihat ada top, terus ada top lagi. Ini yang sempat kita bahas ya. Di tahun 2021 ya kita menunggu nih kapan Bitcoin RSI-nya reach the top atau hampir kena top di sini. Kalau misalnya sudah kena, berarti itu artinya mungkin ini sudah top untuk Bitcoin sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat ada monthly CMF near 0,42. Jadi artinya CMF itu adalah salah satu indikator lagi. Namanya apa? Chaikin Money Fund. Ini ya, Chaikin Money Fund. Ini technical analysis untuk melihat money flow volume bagaimana untuk suatu period waktu. Nah, kalau kita lihat dari sini, untuk CMF-nya sendiri kita bisa perhatikan nih. Di tahun 2013 pada saat terjadi top, CMF indikatornya itu ke sekitar 0,42. Di tahun 2017 pada saat Bitcoin top, dari tahun 2017 pada saat Bitcoin top, ini CMF-nya juga sampai ke sekitar 0,42. Jadi kalau misalnya seperti ini di tahun 2021 ya kita tinggal menunggu kapan sih CMF ini mungkin masuk ke dalam 0,40 atau 0,42. Artinya apa kalau seperti itu? Artinya mungkin kita sudah top untuk Bitcoin, kembali lagi bukan altcoin ya. Lalu kita lihat lagi di sini dia bilang biweekly RSI floor break di sini ya. RSI-nya pada saat terjadi first higher high di sini. Lalu di sini ada bear confirm. Pada saat bear confirm dari mana? Bear confirm pada saat RSI-nya ini break dari RSI floor-nya. Floor-nya, ambil level floor yang pertama kita tuh dari ini, dip after first higher high. Jadi pada saat terjadi higher high yang baru, kita lihat nih dipnya keberapa dan kita ambil RSI-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya RSI-nya sudah langsung turun daripada yang sebelumnya, nah ini artinya kita sudah masuk ke dalam bear market gitu. Ini di tahun 2013. Lalu kita lihat juga untuk di tahun 2017. After kita terjadi kenaikan higher high yang baru, lalu kita ada penurunan gitu ya. Nah, ini kita ambil level RSI-nya. Nah, pada saat RSI ini jebol, artinya apa? Artinya bear market confirm. Kita akan mengalami penurunan mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun lagi untuk market crypto. Nah, hampir sama seperti ini juga. Ini dia sudah layout. Dip after first higher high. Kalau misalnya kita sudah di bawah RSI ini untuk Bitcoin, ya ini artinya kita sudah confirm bear market lah. Kembali lagi, ini adalah dari biweekly. Jadi ini bukan mingguan, tapi ini adalah 2 minggu gitu ya. Yang terakhir ini juga namanya biweekly RSI trendline break. Jadi kalau misalnya sudah break trendline-nya, ini juga artinya sudah masuk ke dalam bear market lah. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat ke dalam Twitternya si TechDev juga sih, mana ya? Twitternya si TechDev. Nah ini, Twitternya si TechDev. Kira-kira seperti itu. Kita akan langsung masuk sedikit ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin ya. Untuk analisa teknikal Bitcoin kita sudah tahu kira-kira topnya itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat sekarang di time frame daily bagaimana. Kalau untuk saya lihat, mungkin selama beberapa hari ke depan, mungkin kita akan melihat Bitcoin ini akan relatif sideways atau bahkan mengalami penurunan. Penurunan ke berapa? Kalau untuk sekarang mungkin penurunan akan harus bisa di atas level ini nih, di atas level trendline yang warna merah ini. Asalkan kita masih di atas trendline level merah ini kita masih termasuk sehat lah. Kira-kira seperti itu. Makanya kita lihat nih, pada saat Bitcoin sideways, kita perhatikan Bitcoin dominance sedikit. Kita lihat Bitcoin dominance. Nah, ini sempat kita bahas juga ya Bitcoin dominance. Nah, kita lihat nih, pada saat Bitcoin sideways, Bitcoin dominance-nya turun gitu ya. Artinya apa? Artinya makanya kita lihat sekarang altcoin dan di sini kita bisa lihat nih malah naiknya lebih tinggi daripada Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin dominance-nya turun. Ini yang kita harapkan gitu ya. Dan ini mungkin akan masih bisa trailing down atau masih bisa turun lagi untuk Bitcoin dominance sih kalau menurut saya selama beberapa hari
ke depan lagi. Kira-kira itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.